welcome to BBB Plus DHK Podcast. Woo! Perkenalkan, saya Heidi Jane selaku host pada podcast hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber dari mana nih? Dari Central Banker yang luar biasa, yang sehari-harinya bergelut dengan pengelolaan informasi hukum. Dari sebelah sana, perkenalkan, siapa namanya Mas? Saya Oriza Satifah. Oke, Mas Oriza Satifah. Kemudian Saya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Oke, dan terakhir siapakah gadis di sebelah saya? Saya Adistia Resti, bisa panggil Adis. Oke, selamat datang Mas Oriza, Mas Yusuf, dan Mbak Adis untuk berbincang-bincang di diskusi podcast pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang fresh, yang sering sekali disebut-sebut terkait kehidupan pribadi kita tuh pasti nggak akan lepas nih dari terkait pelindungan data pribadi. Oke, dan hari ini temanya adalah cyber security. Nah, kalau misalnya tema besarnya itu, kita membahas tentang cyber security secrets, how to stay safe in a connected world, yang pada intinya kita akan membahas tentang do's and don'ts dalam kita bertransaksi dan berseluncur di internet. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang pelindungan data pribadi, kira-kira apa nih yang tercetus di pikiran Mas Mbak semua? Boleh nih satu kata masing-masing. Jaga data pribadi sendiri. Oke, satu kalimat. Oke, lanjut. Kalau saya gini ya, kalau pendapat saya kalau mengenai data pribadi ya aware ya, yang penting aware. Oke, aware. Dari Mbak Adis? Kalau saya selain tadi aware ya, jangan panik ya. Oke, Kalau jangan terkait dengan data panik. pribadi ya, segala sesuatunya. Wah, tadi ada beberapa kata kunci yang nanti akan kita bahas nih lebih jauh lagi di podcast pada hari ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang pelindungan data pribadi, gak lepas juga saya yakin dari resiko-resiko yang ada. Oke, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut nih. Kalau misalnya apa ya kira-kira hal-hal yang bisa berbahaya dalam kita punya melindungi data pribadi kita? Mungkin dari Mas Oriza atau dari Mas Yusuf? Oke, makasih Mbak Jen. Ini data apa maksudnya nih? Mungkin komen saya karena secara pribadi ya, saya juga masih banyak belajar gitu ya. Sebetulnya dengan majunya teknologi itu juga pasti beriringan dengan ancaman gitu ya. Jadi kita tahu ya banyak ancaman-ancaman tuh yang sudah kita dengar di berita, terus kita juga pasti juga banyak ya di media-media sosial yang kita lihat gitu ya, ada phishing, terus ada kayak ada social engineering, terus brute force, terus ada cloning data, malware ya, terutama ini malware mah dari dulu ya. Banyak ya. Virus yang selalu menyerang kita gitu ya. Terus ada juga satu lagi lupa saya. Man in the middle. Ya, man in the middle ya, tuh yang tukang mendengarin omongan kita gitu. Wah, sadap. Penyadapan ya. Oke. Betul. Nah, itu ya. Oke, kalau tadi dari Mas Oris kita juga udah dengar berbagai elaborasi apa-apa aja ya jenis-jenis tindakan serangan kepada data pribadi kita. Kalau misalnya tadi aku denger nih tentang apa Mas namanya phishing ya. Phishing tuh apa? Mungkin boleh dielaborasi Mas Yusuf? Ya, phishing ini sejenis serangan ya mungkin ya. Jadi si pihak yang melakukan phishing ini dia berpura-pura menjadi seperti ya orang yang kita kenal, atau dia menduplikat website yang terkenal gitu ya, legal. Nah, tapi ini dia versi ilegalnya. Nah, kebetulan ini saya pernah kena phishing. Gimana tuh ceritanya Mas Yusuf? Kok bisa kena phishing? Ya, itu udah lama sih, waktu SMK ya. Jadi kan saya dulu pemain game gitu. Main game COC lah. Mungkin banyak yang tahu COC ya. Apa tuh Mas Yusuf? Clash of Clans gitu. Oh, itu Clash of Clans. bikin desa gitu lah. Nah, terus karena di situ kan ada koin, ada gem-gem gitulah. Nah, saya pengen cara cepet untuk dapatnya. Jadi saya buka Google, saya cari tuh how to get coin bla bla bla. Nah, di situ saya nemu website. Terus di situ dimintain akun Google sama passwordnya. Udah saya masuk, terus saya input datanya. Saya kira bakal masuk. Ternyata? Masuk sih email.
emailnya telah diganti passwordnya. Astaga, terus gimana tuh Mas Yusuf? Ya udah cuma bisa pasrah, terus diketawain temen aja pas diceritain. Gitu sih. Aduh, saya ikut nyes loh dengernya Mas Yusuf. Nah kalau misalnya kayak gitu tuh berarti nggak bisa kita hindari ya Mas? Atau ada sebenarnya trik-trik untuk menghindari seperti itu? Ya bisa sih itu sebenarnya, itu kan kalau kita udah tahu ya itu kan websitenya nggak bakal mungkin kan si orang-orang ngasih kayak koin gratis gitu kan, nggak bakal mungkin kayak cuma-cuma gitu kan. Nah itu kan bisa dihindari kayak gitu, website yang ilegal gitu. Berarti kita harus kuncinya lebih berhati-hati dan nggak mudah percaya Iya, gitu ya Mas betul. Mbak ya. Oh oke. Kalau misalnya tadi udah bahas tentang phishing, Ya, phishing. terus tadi udah sempet juga denger tentang malware Iya, atau ransomware. Boleh dielaborasi lagi nggak tuh? Mungkin dari Mas Oriza Oris ya. ya bisa. Oke, makasih. Ya, biasanya gini ya, kalau malware, virus itu ya, itu salah satu pelaku yang sangat ini ya. Terutama kita kalau download atau menginstal aplikasi yang nggak jelas gitu. Iya. Kadang kan kita dulu ya, kalau saya mahasiswa tuh kan, kita mahasiswa jurusan IT itu kan pasti butuh software untuk pemrograman segala macam gitu. Terus karena mahasiswa gitu kan, tentunya yang belum punya penghasilan, akhirnya mencari-cari ya aplikasi-aplikasi yang kebetulan nggak lisensi gitu, seperti Windows yang tidak berlisensi misalnya gitu, yang dimana berarti kan security-nya sendiri aja udah nggak jelas tuh gitu. Terus kita juga nggak bakalan juga install antivirus, karena antivirus pasti kan kalau berlisensi kan nggak beli lisensi berarti kan standar jaga virusnya itu juga nggak terlalu tinggi gitu, nggak canggih gitu. Nah itu jadi itu sering sih, saya juga dulu sempat juga ya kerja di warnet gitu. Jadi ketika ya namanya di warnet itu kan Windows bajakan pastinya dong supaya ngurangin biaya gitu intinya. Jadi ya kerjaannya operator warnet ya tiap hari akhirnya terpaksa format, install ulang Windows karena PC-nya kena virus gitu. Jadi ya namanya banyak ini ya, banyak customer terus dia install apa, dia buka dark web segala macem gitu ya. Itu juga pernah juga tuh server kita diserang gara-gara itu. Karena akibatnya ya harus tutup warnet gitu kan untuk sehari, terus untuk menginstal ulang semuanya gitu. Nah untuk yang di teknologi sekarang pun juga kan banyak juga ya. Sekarang ini malah yang baru-baru viral tuh ransomware. Ransomware itu istilahnya tuh itu kayaknya pakai metode phishing juga ya kali ya. Jadi dia mengirimkan email kepada kita dan email itu kita sadari itu kayak ini related dengan kita gitu. Nah, terus kita nggak sadar, kita klik, tahu-taunya dari sana tuh backdoornya, masuklah virusnya, dia ambil semua data kita, di encrypt gitu ya. Nah di encrypt kita nggak bisa buka file. Iya. Nah akibatnya apa ya? Si pelakunya nyandra file kita. Nih kalau mau dibuka bayar segini gitu kan. Nah itu metode ransomware gitu. Nah yang baru-baru tuh ya, yang viral tuh ya kalau nggak salah tuh di media-media TV juga sampai dengan media sosial tuh. Makanya ya kita harus hati-hati ya. Saran kami gitu ya. Ya boleh dong Mas, rekomendasinya Rekomendasinya apa adalah gunakan berhati-hati. Kalau operating system ya berlisensi kalau Windows ya. Terus gak boleh beli bajakan ya. Kalau mau yang gratisan ya silakan pakai Linux. Oh ya, kalau Linux ya mau nggak mau harus banyak belajar ya cara penggunaannya yang sangat berbeda banget dengan Windows yang user friendly itu gitu. Nah seperti itu sih saran saya. Kedua ya antivirus ya, tentunya antivirus juga berbayar. Dan yang terakhir adalah aware, jangan sembarangan klik yang nggak jelas, buka dark web yang nggak, ya maksudnya memang mau cari hal yang mungkin pentingan kerjaan kita kah atau apa, jangan cari hal yang singkat-singkat. Gitu. Dan yang official, yang resmi. Official, harus cari yang gitu official. Ya. Oke. Wah kalau misalnya tadi Mas Oris ngomongin berhati-hati. Kayaknya ada juga nih ya attack yang berhubungan sama hati. Apa ya kalau boleh tahu itu? Mungkin ini dari Mbak Adistia kali ya.
Iya sih ya, kalau tentang itu yang tentang hati ya. Iya, bicara apa hati. tuh? Sebenarnya nih saya tuh juga punya pengalaman ya, tapi pengalaman pribadi sih sebenarnya ya, tapi agak malu juga nih mau diomongin, cuman ya sudah ya untuk Gak ini saya buka apa-apa, deh. kita mengedukasi Sobat Digital oke. DHK, betul? Hmm. Betul. Untuk kejadiannya tuh sebelum itu masih waktu zaman-zaman jahiliyah ceritanya ya. Kan seneng tuh kita ya ada dating apps tuh kayak gitu ya. Tuh ikutlah kita ya cari-cari. Namanya juga jomblo waktu itu kan Iya. ya. Kita coba terus kenalan gitu kan. Udah kenalan terus lihat profil picture. Iya. Oke nih orangnya nih, udahlah. Terus saya tukeran nomor WhatsApp begitu kan. Udah ngobrol banyak, cerita inu gitu kan. Akhirnya mintalah data ceritanya, nanya dulu nih kerja di mana, apa segala macam. Ya, saya tuh sebenarnya agak-agak bohong sedikit sih, ya nggak mengatakan di mana tempat kerjanya, cuman mungkin dia punya analisanya agak yang wah gitu Wah, ya, gitu ya. gitu loh kan. Sampai ujungnya itu kesulitan lah, kan aku orang iba gitu ya. Nah, Tapi pakai hati. pakai hati banget. Tapi makanya. pas lihat gambarnya, kayaknya oke nih. Tapi untungnya nggak terjeblos ya itu, gitu ya. Jadi ya sempat ada yang teman yang ngasih tahu, hati-hati ya. Dan kasih tahu rambu-rambunya. Dan dia coba cari tahu gitu, dibantu. Ternyata ya nyaris memang kena. Tapi gitu nggak kan. sempet Enggak, kena. kalau saya alhamdulillah enggak ya, tapi nyaris. Cuman saya punya sepupu, nah itu benar-benar kejadian pas banget gitu, dia lagi main ke rumah nginep gitu kan ya. Cerita banyak juga nih, Iya. sebenarnya hati juga tadinya kan gitu, masalah hati. And then tiba-tiba tuh dia tuh ya kebangun gitu ya jam 2 pagi. Saya juga kaget, saya pikir orang mah kebangun mau sholat ya. Ini enggak, dia ambil handphone, entah dia baca apa, terus dia langsung, aku mau transfer lah dia sebanyak 25 juta rupiah. Astaga. Kalau mau dibilang sih sekarang saya mikir ini sepupu saya kan kerjanya di tempat yang bonafit ya, kalau menurut saya ya. Harusnya you know lah masalah perbankan Iya, dong, pikir gitu kan. Pas saya cek lagi, kamu yakin transfer ke siapa? Iya nih gitu loh. Dia pesan apa, A gitu ya barang, terus transfer ke bapak ini gitu loh. Terus suruh konfirmasi ke nomor ini gitu. Ya saya penasaran aja, masa iya sih jam 2 pagi gitu ya ada orang suruh Tiba-tiba transfer. iya gitu kan. Dan dia juga panik gitu. Ya sudahlah, saya pikir emang itu mungkin kerjaan dia. Pas paginya dia baru dia tenang, dia sadar, dia baca lagi, ternyata dia terkena gitu. Seperti itu. Dan saya tanya kenapa, ternyata dia pernah memberikan data dia. Dia bilang sih kata temennya, padahal pas dicek lagi nomor bukan nomor temennya. Gitu. Cuman profile picture iya, tapi memang pekerjaan juga pekerjaan yang arah ke arah temennya lah gitu. Dia percaya itu. Itu jadi ya untuk masalah hati, satu saya nyaris kena, tapi ada yang mengingatkan. Kalau yang satu lagi emang udah kecemplung, ya sudah mau gimana, sudah terjerembab. Iya. Tapi supaya kita nggak terjerembab gimana tuh mungkin tips and triknya? Pertama ya kalau lihat seperti itu kita jangan terlalu panik ya. Coba baca dulu pelan-pelan. Baca apa nih Mbak? Baca nih pesannya nih yang masuk nih ceritanya nih. Baca gitu pesannya. Loh. Kirain baca apa? Enggak, baca pesannya ya gitu. Suruh ngapain sih gitu loh. Yakin gitu loh. Terus dilihat lagi apa iya ada transaksi. Apa namanya sih jam 2 pagi ya, kalau saya mah logikanya gitu aja gitu kan ya. Perbankan juga kan nggak gitu ya, masa ya jam 2 pagi dia udah buka gitu. Berarti kalau misalnya kita denger ya Sobat Digital, tadi tuh bahkan terkenanya dari dating apps. Terus tadi kenanya kalau Mas Yusuf itu dari main game. Terus tiba-tiba kalau Mas Oriza itu dari di warnet bisa tiba-tiba buka website, tahu-tahu ternyata virusnya masuk. Jadi dimanapun kita berada, mau itu lagi transaksi, mau itu lagi sosial media pun semua ancaman tuh ada ya, real time. Nah, Sobat Digital DHK dan juga Mas Mbak semua, tahukah kalian kalau misalnya saat ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Nah, ini tuh jadi sebuah titik penting nih untuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena ini pertama kalinya ada peraturan di Indonesia yang spesifik mengatur tentang data pribadi. Nah, terus pentingnya undang-undang ini lahir tuh apa ya?
Nah, pentingnya adalah ya undang-undang ini juga diatur perlindungan tentang apabila kita memberikan data pribadi kita untuk suatu tujuan, maka badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum privat, wajib menatausahakan atau menggunakan data pribadi kita sesuai dengan tujuan awal yang kita setujui. Jadi kalau tiba-tiba dipakai untuk keperluan lain selain yang kita setujui, itu adalah sangat-sangat pelanggaran dan nggak boleh dilakukan, dan ada denda, ada sanksinya gitu. Kalau misalnya kita itu jadi mikir, oh ya udah deh nggak apa-apa ada badan hukum publik atau private yang menjaga data pribadi kita, jangan salah, jangan lengah, karena tetap saja kewajiban untuk menjaga data pribadi kita itu adalah di pemilik data pribadi, yaitu kita sebagai pemiliknya. Nah, kalau misalnya apa nih Mbak Anis? Kalau sudah kejadian nih kayak tadi Mas Yusuf, terus pupus saya dan saya nyaris nyungsep juga, tuh gimana jadinya Mbak Jen? Nah, kalau misalnya udah terlanjur, ya apa mau dikata ya Mbak, mungkin memang ini adalah pembelajaran untuk kita ikhlas dan pasrah. Tapi ini bisa benar-benar jadi pembelajaran untuk orang lain. Kalau data pribadi kita itu sudah terlanjur tercuri, jangan sampai menimbulkan stres berkepanjangan atau bahkan sampai menjadi penyakit yang mematikan gitu. Tapi sebelum itu terjadi, jangan lupa kita bisa mencegahnya gitu. Ya, Itu sih, Mbak. setuju banget ya. Jangan mental health kita yang terserang ya gara-gara Betul, itu ya. mental health Tetap matters. normal ya, Betul. tetap tenang Betul, semuanya. iya. Oke, Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita udah dilindungi undang-undang, gak berarti kita harus lengah ya, Mas Mbak dan Sobat Digital semua, karena berarti ancaman itu mengintip di mana-mana. Mengintip. Nah, kalau misalnya tuh kita tadi sempat discuss juga ya, ngobrol-ngobrol tentang ada juga AI yang punya andil loh dalam tingginya penipuan atau tingginya kasus-kasus penyerangan data pribadi saat ini. Mungkin ada nih yang bisa di-share sama Mas Oriza. Oke, AI ini memang luar biasa ya Iya. pertumbuhannya ya. Bahkan kalau benefitnya ya, ini kan kayak ChatGPT aja, kita kalau ada tugas-tugas apa namanya itu bikin insight gitu kan, main-mainnya di ChatGPT biar cepet bisa tidur gitu. Oke. Tapi ternyata itu ada juga loh AI yang bisa membuat personifikasi gitu ya. Jadi visualnya itu nama AI-nya namanya deepfake. Deepfake ya. Oh ya, sorry bahasa Inggris saya agak-agak ya. Ya oke. Nah, ini saya pernah nonton nih film ya, sangat seru juga ya, itu film action gitu, di mana suatu agent lagi mencari itu ya, penjahatnya itu kebetulan penipu gitu ya. Nah, itu dilihat itu sebetulnya kalau pas lagi settingannya gitu, si penjahatnya itu pakai, ya maksudnya nggak baju biasa, terus dia nggak ada perubahan nggak pakai makeup sama sekali atau apa gitu, dia mau pakai kostum nggak gitu. Yeah. Tapi ternyata PC atau AI-nya sendiri dikelola tuh figurnya dia itu berubah, bahkan sampai suara ya, sampai suara itu sesuai dengan orang yang dikenal oleh korban. Nah itu sehingga dia bisa menipu, mendapatkan identitas perbankannya gitu. Iya. Sehingga dia bisa menguras rekeningnya gitu, sampai segitunya gitu. Itu wah, luar biasa ya. Di Cina pun juga saya pernah lihat itu, dia punya AI menggunakan deepfake tadi, deepfake. Nah itu ini agak menyedihkan juga sih. Jadi orang ketika kehilangan gitu ya, Yeah. dia kehilangan, dia kehilangan anak gitu. Si AI-nya itu mengenerate anaknya, suara anaknya, gaya anaknya Yeah. gimana gitu. Untuk ya itu, ini kayak gimana ya, kayak nggak bisa let it go gitu. Jadi nggak bisa forward ke depan gitu. Tapi itu bisa dilakukan oleh AI. Nah ini yang mungkin ya teman-teman, ya tadi ada benefitnya juga, tapi juga ada sebetulnya yang ya itu ya, berhati-hati. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin di Indonesia belum ada kali ya penjahat yang secanggih itu gitu ya, maksudnya udah menggunakan deepfake gitu ya. Tapi kayaknya di luar negeri udah kali ya seperti itu. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan di Indonesia akan segera juga Mungkin, ya Mas ya. Mungkinan kan Jadi tahu kita sendiri ya. Lebih ekstra hati-hati Hati-hati. gitu Ya, dalam mencegah Betul. kayak
serangan-serangan itu? Bisa mulai nggak sih dari diri sendiri nih? Mungkin Mas Mbak ada yang punya tips and trick nggak tentang gimana ya biasanya jaga data pribadi? Misalnya aku pribadi, PIN nggak boleh tanggal lahir, PIN harus tanggal lahir mantan gitu misalnya. Atau mungkin ada tips and trick lain nih? Bahas-bahas mantan tuh. Mungkin membuat passwordnya itu panjang dan menggunakan unique karakter gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Mungkin ada trik lain? Ya mungkin double pin kali ya gitu ya. Double pin, double authenticator Iya, ya. double authenticator betul. Masuk ada pinnya, masuk lagi ada pinnya gitu kan. Ya Betul. dijaga banget gitu Iya. ya. Mungkin kalau dari Mas Oris ada tips and trick lain gak nih buat sobat digital dalam menjaga data pribadinya? Ya, ya pertama kalau di media sosial ya teman-teman, foto itu berhati-hati gitu. Iya. Jangan sampai kita nggak menyadari kita foto di mana. Ketika di foto kita nggak sadar di belakang kita ada Misalnya pelang RT gitu. Masuk di Facebook, nah ya kan, kan lumayan tuh kan, ada foto kita, ada itu gitu. Terus kedua juga, ya kalau tadi udah benar ya, harus masalah password harus dipanjang, terus memiliki karakter alay gitu mungkin, atau juga harus ya kebiasaan kita ya di kantor ya, setiap 3 bulan kan harus diganti. Nah, begitu juga di perbankan kan, kalau perbankan PIN harus diganti segala macam, bahkan kartunya aja ada masa ininya ya gitu. Terus ketiga ya, ketika ada yang telepon atau ada yang meminta kita identitas kita gitu, kita harus make sure dulu. Kita harus make sure dulu apakah orang ini benar-benar orang yang memang punya kewenangan untuk itu gitu. Jadi jangan sembarangan kita memberikan informasi. Misalnya dulu pernah sih saya ditanyakan, boleh nggak tahu menyebutkan nama ibu gitu misalnya. Terus selalu saya bilang boleh nggak gitu. Iya, karena itu berhati-hati kita ya, takutnya nantinya dipakai social engineering gitu ya, kita takut juga ada phishing atau apalah gitu. Nah seperti itu sih. Nah yang terakhir itu ya be aware aja, apalagi dengan aplikasi ya yang kita punya, terus kerjaan kita tahu nanti ada aplikasi ini mempercepat pekerjaan kita gitu, tapi ternyata di situ juga ada yang tersembunyi gitu, ada kode tersembunyi atau apa, terus kita install, masuk ke PC kita, semua hilang data kita. Nah itu jadi be aware juga, dan kita juga jangan sembarangan bersosial media gitu ya, dan ya lebih strict di dalam pembuatan password. Oke. Wah, terima kasih banyak nih tips and triknya Mas Oriza, Mas Yusuf, dan Mbak Adistia. Mungkin kalau dari diskusi kita hari ini yang juga kita harus ingat adalah di era digital ini data pribadi kita itu sangat berharga dan benar-benar harus dijaga. Gak cuma dari undang-undang, gak cuma dari peraturan, tapi juga dari kita masing-masing sebagai pemilik data pribadi tersebut. Betul ya Mas Oris, Mas Yusuf, Mbak Adis. Dan kita itu tadi udah dikasih nih tips and trick gimana ya caranya supaya kita harus lebih aware lagi, pakai password gak boleh yang terlalu mudah dan yang lainnya dari diskusi kita pada hari ini. Nah, baik Sobat Digital DHK, terima kasih banyak udah menyaksikan podcast kita pada hari ini, dan terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Mas Oriza, Mas Yusuf, dan Mbak Adistia. Semoga kita dapat segera bertemu pada podcast-podcast berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru. Amin, insya Allah. Nah, Sobat Digital DHK, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe.